Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik dengan tamu istimewa. Di sini kita akan membahas sebuah transaksi yang dimana kebanyakan hal orang masih belum paham betul bagaimana transaksi yang dibolehkan dalam Islam. Baik itu transaksi jual beli, kendaraan, rumah, dan yang lain-lain. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, support terus, nyalain loncengnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sebelah saya sudah ada orang yang sangat luar biasa, yang dimana hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa pula, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allah kulli hal. Alhamdulillah. Kayaknya beliau akhir-akhir ini agak sibuk ya, Masya Allah, Ustaz ya. Insyaallah. Jadwal padat ya. Alhamdulillah padat. Berarti ibaratkan alhamdulillahnya itu berarti banyak yang menghadiri tempat-tempat thalabul ilmi, insyaallah ya. Ji. Semakin padat, semakin Karena memang Ramadan ini kita harus banyak melakukan aktivitas yang sifatnya wajib gitu. Karena wajib pada bulan ini itu seperti melakukan 7 kali di luar Ramadan. Jadi kalau kita ngisi ngaji yang wajib hari ini itu seperti kita melakukan 70 kali di luar Ramadan. Maka amat penting bagi kita untuk ya mengisi waktu-waktu kita untuk melakukan yang wajib-wajib dan sesuatu dan yang sunnah, iya, yang bermanfaat gitu. Ya, alhamdulillah. Ini Ustaz, alhamdulillah saya menemui fenomena yang sangat menarik. Sebenarnya kan kalau kita flashback ke zaman mungkin 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang, pergerakan thalabul ilmi atau dakwah ini kan sekarang sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Dibandingkan kalau dulu kita ingat mungkin hanya Ustadz Zainuddin MZ yang kita kenal ya. Masya Allah sekarang muncul Udin baru. Ya, Udin Zainuddin MZ baru. Nah, jadi mengenai itu kita juga harus bersyukur dalam arti pergerakan terus teman-teman dalam thalabul ilmi itu sangat sangat banyak sekali orang yang interest, alhamdulillah. Nah, mengenai thalabul ilmi ini sebenarnya ada sesuatu yang hari ini insya Allah kita bahas, Ustaz. Ya, sesuatu transaksi yang syariah. Wah, ini kan menarik, Ustaz. Iya. Banyak teman-teman pengusaha itu yang hijrah dari transaksi ribawi, transaksi yang belum jelas tingkat halalnya atau seperti apa. Dan sekarang banyak ini juga, Ustaz, sarana-sarana yang menyediakan pendanaan atau keuangan yang sebenarnya juga syariah. Dan satu pertanyaan yang cukup krusial, Ustaz. Sebenarnya dalam Islam itu ngutang tuh boleh nggak, Ustaz? Hidup itu ada aturan yang melekat. Nah, iya. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil af'al atau qaidatu bi ahkam syar'i, hukum asal setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syariah. Mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram. Itu begitu. Ini mengikat kita. Tidak ada perbuatan yang melepaskan dari 5 itu nggak mungkin, nggak ada. Mesti mengikat di sini. Maka kalau tidak wajib, ya sunnah, ya mubah, makruh, haram. Nah sekarang kita masukkan sholat masuk yang mana, kemudian puasa masuk yang mana, nikah masuk yang mana, nikah lagi masuk yang mana, dan seterusnya itu. Sesuai kelompok. Hingga utang masuk yang mana. Nah, gitu. Ya, kemudian tidak ada satu aktivitas pun manakala kita itu bangun aktivitas itu berdasarkan dengan perintah Allah, maka di sana ada pahala yang akan didapatkan. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, maksudnya manusia itu lakukan tidak sia-sia, betul? Iya, dan ada hukum yang melekat di sana. Ada hukum yang melekat. Nah, terus kepada masalah utang, gitu kan? Jadi di dalam satu kitab namanya itu Iktisad fil Islam disebutkan bahwa memberikan pinjaman atau utang pada orang lain itu hukumnya adalah sunnah. Masya Allah. Sunnah hukumnya. Iya. Maka ini bukan hanya sunnah untuk yang minjemin, yang pinjam juga sama. Gitu. Mustahabah, disukai. Tapi ada tapinya, Ustaz ya. Kan ini kita bicara utang dulu kan. Iya, utang dulu secara garis besar. Karena memang hukumnya sunnah jadi ya, kita harus saling membantu hidup itu begitu. Tetapi tidak boleh dengan akadnya adalah akad ta'awun, saling tolong menolong, bukan akad istirbah. Apa istirbah itu? Mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Nah, karena ta'awun itu ya tolong menolong.
Lah kadang-kadang itu orang-orang ketika meminjam sesuatu itu berpikir untung. Itu salah. Wong tahun itu mesti dia siap rugi Iya, siap rugi. gitu. Karena hukumnya ya tahun itu tadi Tahu, tolong-menolong gitu. tolong-menolong. Dasarnya gitu. Dasarnya begitu. Jadi karena ada perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu saling tolong-menolong dalam perkara baik dan ketakwaan itu. Saling tolong-menolong. Itu begitu. Dan kemudian ada juga hadis yang mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasal an kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kerupakan hidup seorang muslim di dunia ini, Allah akan Susahan hilangkan. gitu ya. Iya. Susahan ya. Nafasa kan maknanya kan memberi nafas. Hmm. Seakan-akan ketika nafas mau berhenti itu dia kasih nafas, memperpanjang. Artinya panjang harapannya, lebih panjang pula masa depannya terasa lebih panjang karena kita memberikan nafas tadi itu. Nah, kalau orang melakukan itu karena Allah Ta'ala itu, maka Allah akan hilangkan nanti kerupakan pada hari kiamat. Masya Allah. Bahkan dunia akhirat. Di dunia akhirah. Hingga Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi makan abdul li auni akhihi. Allah itu tetap dalam keadaan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Masya Allah, itu poin yang sangat luar biasa. Nah. Berarti Masya Allah ya Ustaz ya, ketika manusia itu benar-benar tahu tentang yang tadi dua poin itu, maksudnya tentang intinya utang itu tahun ya. Itu kalau diimplementasikan ke maksudnya rakyat mengerti dan mengimplementasikan itu, kayaknya tidak akan ada orang kesusahan, Ustaz. Iya. Benar. Iya. Yang kaya misalkan ya, yang membantu dia nolong yang lain karena memang itu sebuah keniscayaan harus menolong karena dorongan iman kepada Allah Ta'ala itu. Nah, kemudian ketika orang nolong sama orang lain kan kadang-kadang dia merasa rugi kan. Rugi waktu, rugi macam-macam itu. Padahal dari dia menolong itulah Allah akan tolong dia. Masya Allah. Gitu. Dari istilahnya dari menolong orang nanti Allah akan tolong dia. Karena tidak ada perbuatan mukmin yang baik itu disia-siakan, itu tidak ada. Semua Allah akan kasih pembalasan itu. Semuanya. Jangankan dia berbuat nolong ya. Baru di hati ada keinginan berbuat baik pun sudah Allah tolong dulu orang itu. Itu gitu. Memang dihitungnya dari niat, Mas. Dari niat, iya. Niat luar biasanya Islam. Belum dilakukan udah dapat pahalanya gitu. Nah, ini jadi banyak pertanyaan, Ustaz. Sebenarnya kan pergeseran zaman ini sudah terasa sekali. Kalau kita lihat sekarang banyak bermunculan suatu wadah yang bisa memberikan bantuan atau memberikan nafas tadi, Ustaz. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik, Ustaz, dari salah satu teman itu yang mempertanyakan bahwa kalau kita ingin membeli kendaraan, itu sekarang kan banyak sekali wadah-wadah yang melabeli wadahnya itu syariah, Ustaz. Nah, jadi teman-teman pengusaha ini berusaha, kebanyakan ada cerita dari teman-teman pengusaha ini, berusaha menghindari riba, memasuki label yang syariah, ternyata di dalamnya masih ada unsur ribanya, Ustaz. Nah, yang pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau kita ingin membeli barang yang diperbolehkan dalam syariat itu seperti apa, Ustaz? Yang tidak ada riba dan halal hukum. Iya, yang pertama bahwa riba jelas haram ya, karena yang menunjuk langsung Quran dan hadis juga begitu, menunjuk bahwa itu adalah riba, itu haram gitu. Quran menyebutkan wa ahlal bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi riba itu memang haramnya mutlak, jadi tidak ada riba sekian boleh gitu. Itu mutlak haram memang gitu. Sehingga kemudian ada ayat yang menyebutkan tinggalkan sisa-sisa riba gitu. Kalau kamu memang benar-benar beriman. Gitu. Jadi wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi tinggalkan sisa riba. Sisa aja nggak boleh diambil, apalagi malah bukan sisa, untung lagi. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana agar transaksi itu bebas riba? Yang pertama begini, bahwa dalam akad jual beli kan beli cash itu boleh, beli kredit juga boleh. Yang enggak boleh itu apanya? Ribanya. Enggak boleh itu ribanya. Jadi jual beli tidak tahun itu boleh. Kalau misalkan ada orang mau beli motor atau mobil secara kredit itu boleh sebenarnya. Boleh, asalkan tidak ada ribanya gitu. Tapi ya caranya, iya, kita kan begini intinya. Ada ini Mas Andika misalkan, teman kita nih, Mas Andika ini jualan mobil nih.
Lalu saya mau beli ke beliaunya itu. Nah, beliau menawarkan begini, Ustadz kalau ini Ustadz beli 100 juta cash, maka ya udah 100 juta. Tapi kalau Ustadz mau membeli secara tidak tunai atau kredit itu maka selama 2 tahun menjadi 120 juta. Itu boleh. Oh, jadi ketika harga cash dan harga kredit itu Beda. berbeda. Itu nggak masalah. Tapi di dalam Intinya akad kan setuju ya? belum terjadi akad. Oh, belum terjadi akad. Baru memberikan pilihan, ini mau cash atau kredit gitu loh. Jadi bukan menentukan dua harga, bukan. Kadang-kadang kan yang Anda mencampurkan, ini kan berarti dua harga loh. Bukan, itu belum menentukan akad. Baru mau milih yang mana akadnya, cash atau kredit itu. Jadi belum terjadi akad. Nanti ketika orang tuh memilih Kredit misalkan. kredit nih, ya sudah akadnya kredit. Berarti total berapa tadi pembayaran? 120 juta. 120 juta. Ternyata baru 5 hari di cash. Gimana? Ya harga itu. Ya, Harga kreditnya tidak berubah. nggak berubah. Ewot ini Apa itu? Ewot ini Mas, yang punya mobil itu memberi diskon setelah dilunasi, itu kan urusan beliau. Nggak ada akadnya. Itu. Sebenarnya yang menarik adalah yang terjadi di sekarang ini, Ustaz. Sebenarnya kan ternyata di transaksi itu banyak orang yang terlibat, dan transaksinya itu juga bukan antara transaksi si A dan si B, tapi ABC. ABCD. ABC ya. ABC Dan C, artinya A mau beli kepada C langsung itu nggak bisa. Maka lewat B gitu kan maksudnya. Dan itu yang tidak dibolehkan sebenarnya kan? Iya. Yang menarik. Jadi sesuatu yang tidak diperbolehkan itu seperti itu. Apalagi Ustaz, yang istilahnya sebenarnya ini tidak diperbolehkan seharusnya gitu. Yang terjadi di fakta yang terjadi di zaman sekarang itu. Ya maka memang tadi ya kita sampaikan di awal bahwa kita itu terikat dengan hukum syariah. Maka prinsipnya adalah tegakkan syariat. Maka akan ada kemaslahatan. Jadi haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahat. Di mana ada syariat, di situ ada kemaslahatan. Kalau ini kita taati aturan ini, ada kemaslahatan. Tenang aja gitu loh. Intinya kamu harus ngaji. Kalau kita banyak melanggar syariat, udahlah pokoknya. Mesti bermasalah di mana-mana gitu. Berarti ini saya lanjutkan dulu. Pertanyaannya yang gini, Ustaz. Misalkan ada suatu kasus, misalkan saya ingin membeli mobil, lalu saya beli mobil, jenengan posisinya dealer. Saya dealer ya. Nah, ya dealer. Masa Ustaz dealer? Misalkan dealer posisinya. Terus saya datang, beliau menawarkan ini kalau mobil A 200 juta cash, kalau mau kredit 250 juta. Boleh. Nah, tapi jenengan ini tetap menggunakan pihak lain. Nah, itu yang nggak boleh ya. Dalam arti pihak lain, mendanai. Jadi si pihak C ini mendanai. Oh, berarti artinya kan pihak sini itu belinya menawarkannya kan dua harga tadi kan. Artinya dua harga itu kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Itu kalau kemudian dia milih yang mana? Misalkan saya memilih kredit tapi lewat orang lain. Tapi iya, saya ada suatu perusahaan yang membantu. Nah, yang membantu ini nanti beli ke saya secara tunai apa kredit? Tunai. Oh, tunai. Karena barangkali panjenengan tidak mampu beli secara tunai ke saya. Lalu jadi kita sebut aja leasing inilah. Pakai disensor-sensor ya. Leasing inilah membeli mobilnya secara tunai. Kemudian terus menjual lagi ke saya. Itu boleh apa enggak, Ustaz? Gini kan sebetulnya kalau tadi nyebut kata leasing kan sudah punya makna leasing itu. Leasing itu akad jual beli sewa loh. Itu yang itu nggak boleh. Tahu. Iya. Karena nama leasing itu jual beli sekaligus akadnya sewa. Artinya nanti membayar ke lembaga leasing itu kan tidak tunai kan, kredit per bulan berapa. Lah suatu ketika nanti ternyata itu minal maceti wal ini yang harus di garis bawahi teman-teman. Sebenarnya ada dua akad di situ itu, di mana fidusia Ustadz kalau di dunia ini hukumnya. Jadi setiap pembelian seperti motor, mobil itu ada surat fidusia namanya. Nah, di fidusia itu yang ternyata
ada perjanjian lagi kan Ustadz ya. Selain perjanjian jual beli, di bawahnya itu ada perjanjian lagi. Kalau Al-Maceti tadi seperti tidak bisa membayar, itu ternyata kendaraan kita itu dihitungnya sewa. Betul Ustadz ya? Iya. Itu Dan kan bukan jual problem, beli. masalah kan sebenarnya akad Berarti- seperti itu batil akad begitu, tidak sah. Berarti yang bermasalah di akad leasing itu ada 2 akad itu tersebut. Itu Nah, tidak boleh. Kalau dalam Islam misalkan itu macet Ustadz, solusinya? Solusinya ya kan jadi utang sebenarnya. Ah, Maka kan begini, ketika orang itu beli secara tidak tunai tadi itu kan yang kan mesti butuh jaminan kan. Ya, selama ini tuh yang dijaminkan apa itu kira-kira? Selama ini kalau orang beli motor yang dijaminkan apanya? BPKB-nya? Nah iya, itu nggak boleh sebenarnya. Harusnya barang lain. Sehingga kalau nanti orang ini itu menjual motornya itu bisa terserah dia. Iya betul. Kalau hari ini kan bisa dijual kan, karena nggak ada BPKB-nya, disimpan oleh penjual atau pihak leasing itu. Jadi seolah-olah kita membeli motor atau mobil itu, ya kita nggak beli sebenarnya sebelum lunas. Sebelum lunas. Nih sekarang Ustaz, permasalahannya dalam arti yang tidak boleh di leasing itu karena ada 2 multi akad. Sebenarnya kalau fidusianya itu hilang atau akad fidusianya itu hilang, sebenarnya nggak masalah kan? Mau ngambil dia itu, mau ngambil ngejualnya lagi 150 juta, 200 juta, maksudnya ngambil untung dari kredit itu nggak masalah. Nggak masalah, asalkan memang tidak 2 akad tadi itu. Jadi sekarang lagi jadi tidak bisa dengan akad beli kemudian kalau nggak bisa ngangsur itu dianggap sebagai sewa, ditarik barangnya kan nggak boleh. Iya. Jadi hitungannya ya beli aja. Beli aja atau sewa aja gitu malah lebih boleh. Makanya ada ini kan, ada ada yang digadaikan di situ kan, ada yang ditinggal di situ. Dijaminkan maksudnya. Ya, dijaminkan lah. Ketika orang tidak mampu bayar, maka ini bisa dijual ininya, yang bukan barang itu, yang dijual adalah yang tinggal di situ sebagai barang jaminan itu. Barang jaminan iya. Jadi ya kita untuk melunasi gitu. Intinya kita mempunyai hak 100% atas apa yang kita beli. Iya, betul. Itu harusnya seperti itu. Contohnya misalkan saya beli motor, saya beli rumah, saya harus si leasing itu harus memberikan BPKB-nya seperti. Ya. Betul ya. Jadi kan permasalahan sekarang kalau orang beli rumah contohnya Ustaz, itu kan sertifikat rumahnya nggak ada. Layanan. Jadi kita seperti kucing dalam karung sebenarnya Ustaz. Sedangkan logikanya begini teman-teman. Ketika kita memulai mengkredit rumah, barang apapun itu, kita kan biasanya mengukurnya kemampuannya dari gaji yang sudah pasti, Ustaz. Iya. Terkadang faktanya gaji yang pasti itu nggak pasti. Saya pernah punya pengalaman seperti ini ya teman. Sharing sedikit Ustaz ya. Saya punya ada salah satu kewajiban di salah satu perbankan. Kebetulan kan di perusahaan Amerika itu gaji itu tidak pernah telat Ustaz. Masya Allah. Bahkan one day ahead, 1 hari sebelum sudah masuk uangnya. Masuk, ya. Nah, yang namanya rezeki itu tidak pasti, dari sesuatu yang pasti pun bisa menjadi tidak pasti. Contohnya saya Ustaz. Ada satu momen saatnya saya membayar tagihan itu, ternyata itu belum masuk. Uangnya belum masuk. Itu sesuatu yang pasti aja belum pasti. Belum pasti ya. Iya, jadi apa gak mood waktu itu ya? Wah pusing Ustaz. Wah, si abang sudah mulai kok dananya belum masuk Pak. Itu telatnya teman-teman, nggak sehari-hari, seminggu. Bisa jadi, begitu ya. Iya, jadi sesuatu yang manajemennya dan ternyata pas dikonfirm dari perusahaan ada kesalahan di finansial apa segala macam. Jadi itu salah satu contoh bahwa ya memang ketika kita sudah melakukan transaksi yang seperti ini itu ya ada aja kejadian-kejadian yang di luar nurul. Berarti intinya kalau kita mau kredit mobil sama motor diperbolehkan asal seperti tadi itu. Iya, ini lagi. Akadnya jelas, jual beli. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada jaminan Ustaz, hanya ada down payment itu nggak apa-apa ya. Asalkan BPKB itu dikasih. Iya, dikasihkan. Iya, cuma kan kurang tenang kan pihak yang menjual secara kredit tadi itu kan nggak tenang pikirannya. Kalau dibalik boleh nggak? Misalkan saya beli mobil nih, kredit. Tapi BPKB itu sebagai jaminan nggak untuk bisa. Nggak bisa. BPKB yang lain, barang yang lain. Oh, nah itu terjadi banyak sekarang loh, Ustaz. Ya itu kan bukan ngomongnya fakta, bukan kebenaran, tapi itu fakta yang bahasa kita apa ya? Ya kurang sesuai syariat kita aja. Kalau kita katakan menyimpang, ya rada bener nggak ya?
Tapi boleh. Lah nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Yang dijaminkan BPKB lain boleh, silakan. Enggak, tapi BPKB yang Barang dibeli jangan, Oh. bukan itu. berarti Sama intinya pula nanti sertifikat juga begitu. Kalau kita beli tanah nih, yang dijaminkan bukan sertifikat tanah yang kita beli, tapi sertifikat lain yang untuk dijaminkan gitu loh. ya. Hari ini kan kita mesti pakai itu kan, sertifikat kemudian dijaga di sana katanya, disekolahkan di sana ya. Nah itu sebagai barang jaminan itu nggak sah sebetulnya. Harus dari barang yang lainnya yang dijaminkan. Walaupun kita sudah down payment ya, istilahnya kan biasanya kan kalau kredit. Iya. Lah artinya kan gini, jaminan tadi kan tidak harus kan. Tapi kalau misalkan mereka memang minta ada penjaminan, berarti ya barang lain. Jaminan memang itu tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau emang ada. Tapi sebenarnya ada untuk menenangkan kedua belah pihak. Tapi tidak boleh sesuatu dari barang yang kita beli. Nah, itu yang dijaminkan. Tapi hukumnya itu sendiri karena gini Ustaz. Yang terjadi itu seperti itu sekarang. Hukumnya itu haramkah apa levelnya itu Ustaz. Kalau kita karena memang udah sudah tidak ada lagi dalam arti pakai jaminan rumah nggak ada, pakai uang lain nggak ada. Terpaksa gitu. Iya, terpaksa. Ini adanya terpaksa sampai dalam kondisi ini loh, terancam nyawa loh, itu terpaksa namanya. Karena kalau beli mobil kan tidak begitu kan kayaknya. Masih ada transportasi umum. Ya. Yang terpaksa itu family tour goro bagian itu kan perkara untuk nyambung hidup sebenarnya. Untuk makan nggak apa-apa. Iya. Nggak, maksudnya kalau transaksi itu terjadi itu hukumnya apa Ustaz? Misalkan aku sudah misalkan terjadi nih, misalkan aku nggak ada jaminan lain, ternyata BPKB itulah yang jadi jaminan, terjadilah transaksi itu hukumnya? Ya tidak bisa, nggak boleh memang, tidak sah. Secara akad tidak sah dalam Islam. Betul. Ingat ya, jadi semua transaksi yang jaminannya adalah barang yang dibeli, itu yang labelnya syariah ternyata tidak sah. Betul Ustaz? Iya. Jadi jelas ya teman-teman, sesuatu yang dibeli baik itu barang, kendaraan, mobil dan yang lain-lain, bentuk jaminannya bukan BPKB. BPKB atau surat. BPKB yang lain yang dijaminkan. Tapi ketika penjaminnya surat yang lain atau sesuatu yang berharga yang lain itu boleh. Misalkan saya beli motor ke Ustadz Habib, terus BPKB-nya diserahkan kepada saya, lalu saya memberikan sejumlah jaminan. Ya. Dan jaminan itu bukan uang. Ya terserah. Kalau uang itu boleh, asalkan BPKB-nya masuk sini. Kalau uang kan pembayaran berarti kan. Ini banyak pertanyaan seperti Ustaz. Berarti selain itu ya, selain uang yang masuk pembayaran Ustaz ya? Iya. Bisa jadi surat sertifikat rumah. Ya terserah. Gitu. Apapun itulah. Ya, yang penting bukan barang itu, bukan dari barang itu yang dibeli bukan. Bukan dari transaksi bukan dari barangnya. Ya. Yang ada dalam itu, Masya Allah. Luar biasa. Kita mendapat ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Itu baru satu sisi ya. Insya Allah nanti di episode-episode lain kita akan membahas sesuatu yang urgensi ya, Ustaz ya. Insya Allah. Jangan lupa juga subscribe channel Dimas Story dan channel Ustaz Habib Rashid di Syafif TV. Insya Allah di channel beliau akan banyak konten-konten mengedukasi tentang bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, insya Allah. Mungkin segitu dulu Ustaz untuk episode hari ini. Jazakallah khair. Baik. Insya Allah kita akan kembali di episode-episode berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.